Coin Learner, selamat datang di EMC, Entrepreneurship Masterclass. Pada EMC 5 ini, kita akan belajar tentang 3 prinsip kapabilitas dinamis. Bersama saya, Dr. Pimpin Baktiar, Entrepreneurship Scientist. Hai Coin Learner, kita sekarang belajar tentang 3 prinsip kapabilitas dinamis. Mulai serius nih. Mulai seru nih pembelajaran kita. Teman-teman, kenapa kita penting mempelajari tentang kapabilitas dinamis? Latar belakangnya seperti ini. Biasanya kan orang tuh memulai usahakan apa adanya dulu kan. Tetapi dalam perjalanan muncul berbagai kebutuhan kapabilitas untuk sepadan dengan dinamika lingkungan bisnis. Misalnya saat mulai jualan nasi goreng, tidak bisa digital marketing. Tetapi nasi gorengnya enak dan mulai disukai banyak orang. Kita kan perlu menjual nasi gorengnya meluas dari coverage yang ada saat ini kan. Makanya di situ kita mulai mikir nih, kayaknya butuh digital marketing, perlu masuk ke Instagram, perlu masuk ke Facebook, dan seterusnya. Kemampuan-kemampuan baru ini yang disebut dengan kapabilitas dinamis, yaitu bagaimana organisasi bisnis kita, bagaimana organisasi nasi goreng kita mengembangkan kemampuan-kemampuan baru agar sesuai dengan dinamika pasar yang sedang berlangsung. Coin Learner, kapabilitas dinamis itu ada 3 teman-teman. Pertama namanya sensing, yang kedua seizing, yang ketiga reconfiguration. Sensing itu berbicara tentang merasakan. Aku udah butuh nggak ya digital marketing? Aku udah butuh nggak ya organisasi bisnisku punya kemampuan inovasi? Aku udah butuh nggak ya tempat usaha nasi gorengku ini mengembangkan divisi pembelajaran? Pikiran-pikiran itu disebut dengan sensing teman-teman. Yang kedua adalah seizing. Seizing itu artinya mencoba-coba. Coba dululah digital marketingnya, aku masuk ke Instagram dulu, aku masuk ke Facebook dulu, aku masuk ke marketplace dulu. Dengan mencoba-coba itu nanti ketahuan tuh, mana yang paling cocok, mana yang tidak cocok. Ketika proses itu dilakukan, itu yang dinamakan dengan seizing atau mencoba-coba dulu. Yang ketiga adalah reconfiguration. Artinya setelah kita mencoba masuk ke platform A, ke platform B, ke sosmed A, ke sosmed B, lalu kita memilih, aku mau masuk ke platform A aja dan sosmed B aja. Jadi artinya kita memilih apa yang mau kita pilih, sekaligus kita memilih apa yang mau tidak kita pilih atau kita praktekkan di organisasi bisnis kita. Nah, Coin Learner, tadi tuh konsep dari kapabilitas dinamis, sensing, seizing, dan reconfiguration. Nah, sekarang prakteknya gimana ya? Bicara sensing, misalnya teman-teman mempertimbangkan, aku butuh nggak ya masuk digital marketing? Kayaknya nggak ngaruh tuh tanpa digital marketing, nasi gorengku juga udah dahsyat penjualannya. Atau teman-teman yang mempertimbangkan, udah dahsyat sih, tetapi ada orang-orang di luar lingkunganku sudah mulai membeli nasi gorengku. Kayaknya butuh digital marketing. Sekarang udah 100 juta per bulan nih. Jangan-jangan dengan masuk digital marketing bisa 225 juta per bulan. Nah itu, ketika dalam fase itu kita sedang melakukan sensing. Digital marketing yang mana ya? Sosmed yang mana, platform yang mana, perlu bikin web atau tidak. Nah itu adalah fase sensing teman-teman. Lalu misalnya teman-teman putuskan, oke deh, aku mau coba masuk ke digital marketing. Akhirnya teman-teman masuk ke sosmed A, sosmed B, platform A, platform B, melakukan iklan di sosmed, mencoba membuat web secara sederhana. Nah semua proses itu disebut dengan seizing teman-teman. Atau yang kita sebut dengan mencoba potensi-potensi kapabilitas bagi organisasi bisnis kita. Lalu teman-teman setelah dicoba-coba nanti kan akan kelihatan tuh mana yang cocok, mana yang tidak. Yang cocok teman-teman lakukan, yang tidak teman-teman singkirkan atau eliminasin. Proses itu disebut dengan reconfiguration. Artinya ada kapabilitas baru yang teman-teman hadirkan dalam organisasi bisnis teman-teman. Coin Learner, itulah perjalanan hidup. Itulah kenyataan hidup, itulah kenyataan bisnis. Sebagai entrepreneur, memang kita mulai bisnis kita dengan apa adanya. Tapi kan kita sudah sama-sama lihat, sudah sama-sama renungkan, akan muncul tuntutan berbagai kapabilitas-kapabilitas baru. Kita tadi udah simulasi dengan digital marketing. Awalnya tanpa digital marketing, tetapi ketika potensi digital marketing itu hadir untuk memperluas pasar kita, untuk mengembangkan omset kita pertimbangkan kan, saya perlu nggak masuk digital marketing? Dan kebutuhan-kebutuhan kapabilitas itu dalam perjalanan bisnis seorang entrepreneur itu ada banyak teman-teman. Ada ratusan potensi kapabilitas yang bisa kita kembangkan. Implikasinya apa? Pertama teman-teman, prinsip ini bisa dikembangkan pada tema lain. Dan teman-teman mulai pertimbangkan. Tadi, perlu nggak aku digital marketing? Setelah dicoba, kayaknya asik,
dan saya perlu dan itu efektif. Lalu teman-teman juga bisa pertimbangkan, saya perlu mengembangkan kapabilitas belajar nggak? Saya punya karyawan 5 orang, yang satu fokus untuk googling internet, tentang product development, packaging, dan sebagainya. Nah, ketika teman-teman mampu melakukan itu, muncul tuh kapabilitas baru, namanya kapabilitas belajar. Lalu teman-teman perlu nggak mengembangkan jejaring? Teman-teman perlu nggak masuk asosiasi dan komunitas? Ketika teman-teman lakukan dan itu memberikan efektivitas bagi bisnis teman-teman, maka muncul yang disebut dengan kapabilitas berjejaring. Inovasi, saya perlu nggak melakukan inovasi dan sebagainya? Ada puluhan, ada ratusan. Dan ketika puluhan dan ratusan kapabilitas ini teman-teman mulai suntikan satu persatu, maka muncul kapabilitas dinamis dalam organisasi bisnis teman-teman. Teman-teman, sebagai sebuah perjalanan bisnis entrepreneur, akan selalu membutuhkan berbagai pengembangan kapabilitas dalam bisnis kita agar bisnis kita tetap relevan. Itu yang disebut dengan kapabilitas dinamis. Coin Learner, kita sudah belajar tentang 3 prinsip kapabilitas dinamis. Sampai jumpa di video berikutnya, kita akan belajar tentang 3 prinsip model bisnis.